بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحاضرون والحاضرات rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali apa yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu dari sirah kehidupan para ulama salaf ketika terjadi fitnah, dan telah kita nukilkan beberapa riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar seseorang sebisa mungkin untuk menjauhi dari fitnah. Dan dari fikih fitnah yang perlu untuk kita ketahui, untuk seseorang tidak terburu-buru menyikapi sesuatu sampai dia bisa memastikan itu sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak membuat kejelekan di tengah-tengah umat Islam. Ini hal yang perlu diketahui. Disebutkan oleh Mutarrif Ibn Abdullah Ibn Syukhair, ata ala nas zamanun khairuhum fi dinihim al-mutasari' wa sayati ala nas zamanun khairuhum fi dinihim al-muta'anni. Akan datang kepada manusia sebuah zaman, khairuhum fi dinihim, sebaik-baik agama pada diri mereka adalah mutasarri', terlalu terburu-buru, terlalu cepat mengambil sebuah kesimpulan, terlalu cepat mengambil atau terlalu cepat memvonis, terlalu cepat mengklaim. Iya. Dan juga akan datang nanti kepada manusia zaman di mana sebaik-baik agama mereka adalah al-muta'anni. Berhati-hati. Memandang sesuatu dengan pandangan yang jauh. Memandang pandangan sesuatu tidak hanya dari satu sisi, tetapi dari sisi-sisi yang banyak. Oleh karena itu, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, yang paling terpenting ketika terjadi fitnah, kita tathabut dulu. Kita cross check dulu, benar ataukah tidak berita tersebut. Antum harus melihat dari dua sisi. Yang pertama, kejujuran orang yang menyampaikan khabar. Dan tidak semua orang yang jujur menyampaikan khabar, dia terkadang bisa benar apa yang dia ucapkan. Bisa saja dia salah faham. Dia nggak bohong, dia nggak berdusta. Tetapi dobat, kekuatan untuk dia memahami ucapan manusia itu terkadang sangat jauh dari apa yang diucapkan oleh si pembicara. Dan ini sering. Jadi jangan mentang-mentang, wah ini jenggotnya sudah lebat, wah dia ngajinya sudah lama, toib. Mungkin dia tidak akan berbohong, mungkin dia tidak akan berdusta. Akan tetapi terkadang memahami sesuatu yang dia dengar itu tidak sebagaimana yang diinginkan oleh si pembicara. Kan sering gak antum dapatkan dalam kehidupan antum sehari-hari? Sangat sering. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk tatsabbut, untuk menyelidiki dari khabar yang tersebar atau khabar yang kita dengar. Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat ke-94, Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah
fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian mulai melakukan perjalanan di jalan Allah, maka hendaknya fatabayyanu, ay fatathabbatu. Hendaknya engkau tathabut dulu. Iya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan dalam surat Hujarat ayat ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang beriman, ketika datang kepada kalian seorang yang fasik membawa khabar, maka hendaknya kalian tabayun dulu, kalian tasabut dulu, kalian pastikan dulu kira-kira ucapannya itu benar ataukah tidak benar. Setelah kita menyelidiki, meneliti, ternyata berita yang kita dengar itu benar, maka ada tahap yang kedua yang harus kita ketahui. Kalau seandainya saya menyebarkan berita yang benar ini, apakah maslahat yang muncul ataukah justru mudarat yang lebih mendominasi? Di sinilah butuh kecerdasan seseorang. Ya, dan kita kemarin telah menukilkan apa? Telah menukilkan apa yang datang dari Abu Tarif bin Abdullah bin Syukhair. Beliau berkata, saya lebih senang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak melakukan, dibandingkan saya ditanya kenapa kamu melakukannya. Bisa difahami? Antara tidak melakukan dengan melakukan. Lebih baik apa? Tidak melakukan. Karena ketika khobar yang kita sebarkan tersebut, walaupun terkadang dia itu benar, belum tentu kita mendapatkan pahala. Iya. Nah, kalau seandainya itu memunculkan mudarat yang lebih besar, walaupun beritanya itu benar, maka apa? Apa yang terjadi dari kemudaratan tersebut kita harus menanggungnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang mereka terlalu terburu-buru menyebarkan khobar tanpa dia memandang apakah khobar tersebut ada maslahat ataukah tidak dia sebarkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 83, Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adha'u bih walau rudduhu ila rasuli wa ila al-urli amri minhum la'allimahu alladhina yastanbituunahum minhum. Apabila datang kepada mereka perkara-perkara dari keamanan dan juga perkara-perkara dari ketakutan, ya, dan kalau seandainya dia kembalikan kepada rasulnya dan dikembalikan kepada orang-orang atau pemimpin-pemimpin di antara mereka, maka niscaya pemimpin tersebut mereka akan meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Perhatikan apa kata Syekh Sa'di rahimahullah. Kata Syekh Sa'di ketika beliau menafsirkan ayat ini, hadza ta'dibun minallah li ibadihi an fi'lihim. Hadza ghairu laik wa annahu yanbaghi lahum idza ja'ahum amru minal umur al-muhimmah wal masalihil 'ammah ma yata'allaq bil aman wa sururul mu'minin aw bil khawfil ladzi fi musibah 'alaihim ayuthbitu wa la yasta'jilu bi isya'ah dzalikal khabar. Perhatikan. Hadza ta'dib, ini merupakan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dari perbuatan-perbuatan yang tidak pantas untuk dilakukan. Apa itu? Langsung menyebarkan khabar apa yang dia dengar. Ya, kita tidak membahas masalahnya benar atau tidak. Tetapi yang kita bahas ini perkaranya adalah benar, ya, dan kemudian dia langsung menyampaikan berita apa yang benar itu tersebut. Bagaimana kalau beritanya berita bohong? Dan seperti itu. Ya. Wa annahu yanbaghi, hendaknya seorang hamba, ya, ketika datang kepadanya perkara-perkara yang besar dari masalah-masalah muslimin, apakah perkara keamanan mereka, apakah perkara kebahagiaan mereka, ataukah perkara yang bentuknya musibah,
hendaknya dia tasabut dulu dan dia tidak terburu-buru menyebarkan khobar tersebut. Bal yarudduhu ila rasul wa ila uli amri minhum ahlu ra'i wal ilmi wan nushi wal aql wal razanah alladzina ya'rifuna al umur wa ya'rifuna al masalih wa didduha. Bahkan dia kembalikan itu kepada rasulnya atau dikembalikan kepada orang-orang yang cerdas di antara mereka, orang memiliki ilmu, orang yang memiliki akal, yang bisa membedakan antara hak dan batil, bisa menimbang sisi maslahat dan sisi mafsadahnya. Kepada mereka kita kembalikan. Ini ada sebuah berita, ada sebuah permasalahan, beritanya adalah berita yang benar, tidak ada kebohongan sedikit pun dari berita tersebut. Bisa difahami? Nah, hal yang seperti ini kita serahkan kepada orang ahli. Kira-kira sudah pantas belum kita sebarkan? Ada maslahatnya enggak kalau masyarakat tahu? Atau mungkin justru mudarat yang didapatkan? Tapi kan ada hadis, qulil haq walal murra. Sampaikan kebenaran walaupun kebenaran itu pahit rasanya. Betul. Rasulullah mengatakan qulil haq walal murra, sampaikan kebenaran walaupun kebenaran itu pahit. Tetapi Anda jangan melihat satu hadis saja. Anda harus melihat hadis-hadis yang lain. Yang dimana Nabi SAW melarang para sahabatnya atau melarang sahabatnya mengkhabarkan khabar yang mereka dengar dari Nabi SAW. Apa contohnya? Rasulullah mengkhususkan beberapa sahabat Rasulullah tentang orang-orang munafikin. Hanya dipercayakan kepada siapa? Atau Rasulullah hanya menyampaikan kepada siapa? Kepada Hudzaifah ibn al-Yaman. Iya, tidak disampaikan kepada Umar bin Khattab. Tidak disampaikan kepada sahabat yang lainnya. Hanya kepada Hudzaifah beliau sampaikan. Ya, sampai-sampai Umar bin Khattab mendatangi Hudzaifah, "Ya Hudzaifah, hal sammani Nabi sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin?" Wahai Hudzaifah, apakah engkau pernah mendengar Rasulullah menyebutkan saya dari kalangan munafik ataukah tidak? Ya, berarti ada ilmu-ilmu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khususkan kepada sebagian sahabat yang tidak diberikan kepada sahabat yang lainnya. Dan apakah ilmu yang Rasulullah berikan kepada sebagian sahabat tentang nama-nama munafik ini adalah berita hoax, berita bohong, berita batil atau berita yang hak? Ini berita yang hak. Rasulullah tidak mungkin berbicara dengan kebatilan. Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsu beliau. Apa yang keluar dari mulut beliau adalah sebuah kebenaran. Namun tidak semua kebenaran itu harus diketahui oleh semua orang. Bisa difahami di sini? Yang kedua, disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ketika itu Rasulullah SAW membonceng Mu'ad bin Jabal. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Mu'ad, labbaik ya Rasulullah wa sa'daik." Ya, hal tadri haqqullah 'alal ibadi wa haqqul ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu haknya Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah? Kemudian Mu'ad berkata, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah yang dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Haqqullah 'alal ibad," demikian wa haqqul ibadi 'ala Allah, demikian dan demikian. Setelah mendengar kabar gembira dari Nabi Muhammad, Mu'ad bin Jabal berkata, "Ya Rasulullah, afala ubashirun nas?" Ya Rasulullah, apakah boleh aku sampaikan kepada manusia apa yang aku dengar barusan dari engkau? Apa kata Nabi? La fayattakilu. Jangan kau sampaikan kepada manusia. Nanti manusia bertawakal. Apa itu maksudnya? Jadi Rasulullah mengkhabarkan siapa yang mereka mentauhidkan Allah dan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Seorang hamba melakukan ini kepada Allah, maka Allah akan membalasnya dengan dimasukkan dia ke dalam surga dan tidak diadab dalam neraka. Kan begitu. Nah, orang-orang yang terkadang imannya lemah mendengar hadis ini, ya, mereka
akan mencukupkan diri mereka cukup dengan tauhid dan tidak berbuat kesyirikan, walaupun nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, walaupun kadang maksiat. Yang penting tauhid, kan nggak syirik. Kenapa kamu berzina? Kan nggak syirik, yang penting tauhid. Kenapa kamu minum minuman keras? Loh, kan nggak syirik ini. Kan dosa selain dosa syirik itu diampuni oleh Allah walaupun kita tidak sempat bertaubat. Faham? Jadi hal-hal yang seperti ini nanti akan membuat manusia bertawakal. Dan ini akan menjadi mudarat walaupun apa? Ucapan itu adalah ucapan yang hak. Ucapan itu adalah ucapan yang benar. Jadi ada hal-hal tertentu terkadang kita tahan diri untuk menyampaikan. Jangan setiap sesuatu yang kita dengar kita sampaikan. Setiap sesuatu yang kita dengar kita sampaikan. Apalagi beritanya berita bohong. Ini kita cerita-cerita yang benar. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan kafal maru ithman ayyukhbir bima sami'a. Sungguh seseorang itu telah berdosa ketika dia mengkhabarkan seluruh apa yang dia dengar. Ya, istilahnya kita orang Aceh radio meigau. Tahu radio meigau? Radio kan apa yang di-setel kan keluar di radio itu kan. Ya, ini juga sama. Tetapi dia bergigi. Apa yang didengar sampaikan, apa yang dengar sampaikan, apa yang dengar sampaikan. Ini menunjukkan kurangnya akalnya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, seorang pemimpin itu harus punya akal yang sempurna kan. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, la yakuna rajulu imaman hatta la yukhbar bima sami'a. Tidaklah seseorang itu menjadi seorang pemimpin, kata Ali bin Abi Thalib, sampai dia tidak mengkhabarkan seluruh apa yang dia dengar. Apalagi terkadang para aba yang memiliki istri, semua cerita diceritakan sama istrinya. Apapun diceritakan. Namanya perempuan, antum tahu sendiri. Ya, antum ceritanya A, terkadang bisa meleset kemana? Kalau meleset ke A1 masih lumayan, terkadang melesetnya ke C, ke D, ke X kadang. Bukan dia ingin niat berbohong, enggak. Tapi terkadang apa? Enggak mampu untuk menahan, memahami, meresapi apa yang diucapkan. Jadi antum harus pinter-pinter dalam menggunakan lisan ini. Karena berapa banyak orang-orang yang ada dalam kubur hari ini, mereka sesali apa yang telah keluar dari mulut mereka. Jadi hati-hati. Nah, apalagi perkara-perkara yang urusannya adalah urusan darah muslimin. Apalagi urusannya adalah urusan negara, maka harus lebih berhati-hati lagi. Karena semakin mudaratnya semakin besar tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 6. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh, fa in ra'u fi idza'ati maslahah wa nasyatan lil mu'minin wa sururan lahum wa taharruzan min a'daihim fa'alu dzalik. Nah, kalau seandainya dia melihat kalau dia menyampaikan berita ini ada maslahat dan ada kesemangatan bagi mukminin, ada kebahagiaan bagi mukminin dan akan memberikan dampak jelek kepada musuh-musuh mereka, maka disampaikan berita yang benar tadi. Wa in ra'u ma fi maslahah aw fi maslah walakin mudarratuhu tazid ala maslatihim lam yudhi'uhu. Nah, kalau dan juga ketika dia melihat kalau saya sampaikan ada maslahatnya bagi muslimin ini, berita ini. Namun mudaratnya juga ada. Ketika ditimbang ternyata mudaratnya itu jauh lebih besar daripada maslahatnya, maka disampaikan atau tidak? Lam yudhi'u, jangan disampaikan. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau rahimahullah, man arada ayatakallam falyufakkir. Apabila seseorang ingin berbicara, dia fikir dulu. Ya, dia fikir dulu baik-baik, kata Imam Syafi'i. Kalau seandainya memang ada maslahat untuk dia berbicara, dia bicara. Tapi kalau seandainya justru mudarat yang akan muncul, walaupun itu baik secara zat berita tersebut, maka jangan dia sampaikan. Bisa difahami oleh ikhwan? Ini hal yang penting.
Ya, tidaklah terjadi kekacauan terkadang, keributan A dengan si B. Kelompok A dengan kelompok B, masyarakat A dengan masyarakat B, suku A dengan suku B. Apa sebabnya? Berita-berita yang tidak tersebar di antara mereka. Iya. Dan ini bukan hanya terjadi di zaman di mana banyak fitnah. Berita ini, hal ini sudah terjadi di zaman Khulafa ar-Rasyidin. Yang kemudian mereka membunuh Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya sudah kita bahas pelajaran ini pada pelajaran-pelajaran kita yang lalu. Apa sebab terbunuhnya Amirul Mukminin Utsman bin Affan? Banyaknya berita hoax yang tersebar pada waktu itu di tengah-tengah muslimin. Dan tidak ada tasabutnya mereka dari khobar-khobar tersebut. Berita dusta. Di antara berita dusta yang disebarkan pada waktu itu, ada surat kaleng yang disebarkannya tidak di Madinah. Karena kalau mereka menyebarkan di Madinah akan faham kebohongannya, karena di Madinah banyak orang-orang pintar, banyak sahabat, banyak tabi'in, banyak ulama. Tetapi mereka sebarkan berita bohong ini kemana? Ke Kufah, ke Basra, yang memang tempatnya fitnah dari zaman dahulu. Iya, apa isi beritanya? Isi surat yang tersebar pada waktu itu, Aisyah radhiyallahu taala anha meminta kepada penduduk Basra atau Kufah untuk menjatuhkan, ya, melengsarkan Utsman bin Affan dari kekhalifahannya, karena Utsman telah melakukan ini dan ini dan ini dan ini. Beraneka ragam tulisan surat tersebut. Dan ternyata isu itu cukup laku di kalangan orang-orang Kufah pada waktu itu. Namun di penduduk kota Madinah, datang pada waktu itu seorang tabi'in, ya, Masruq ibnu Ajda al-Hamdani, tathabut kepada siapa? Aisyah. Ya Aisyah, hal katabti hadhil waraqah. Ya Aisyah, apakah engkau telah mencatat waraqah ini? Surat ini engkau sebarkan? Kata Aisyah, aku tidak pernah menulis sesuatu hitam di atas putih semenjak aku duduk di sini. Ya, namun begitulah. Ya, akhirnya mereka beramai-ramai datang ke kota Madinah, mengepung Utsman bin Affan dan kemudian membunuh. Karena apa? Berita. Jadi jangan sampai ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita tidak pernah membunuh orang. Kita tidak pernah memukul orang. Tetapi kelak di yaumul qiyamah Allah menuntut kita dari dosa membunuh. Allah tuntut kita kelak di yaumul qiyamah dari dosa orang yang telah kita pukul, yang tidak pernah kita pukul, tapi kita kena dosanya. Kita berkata, ya Allah, saya tidak pernah membunuh orang. Saya tidak pernah memukul orang. Kenapa ada catatan amalan kejelekan saya membunuh orang? Betul, kita tidak membunuh orang. Tetapi lisan kita, tulisan kita, apa yang kita sebarkan di Facebook ataukah di media sosial yang lainnya, yang kemudian menjadi sebab terjadinya keributan, sebab terjadinya pembunuhan, sebab terjadinya pertikaian, sebab terjadinya kontak fisik, kita bertanggung jawab. Man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizrun wa wizrun man tabi'ahu wa la yanqusu dzalika syai'un. Barang siapa yang seseorang membuat sebuah jalan daripada jalan kejelekan, dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengikuti kejelekannya. Iya, datang orang kepada, atau Rasulullah mengatakan kepada seseorang, la tasubbu abak. Jangan kamu mencela bapakmu. Loh, sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, bagaimana saya seorang anak mencela bapak saya? Enggak mungkin saya mencela bapak saya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasubbu abar rajul wa yasubbu abak. Dengan engkau mencela bapak seseorang, yang kemudian seseorang yang kamu cela bapaknya, dia mencela bapakmu. Yang dosanya kamu dapatkan seperti kamu mencela bapakmu sendiri. Kan begitu. Jadi kita nggak pernah membunuh orang, kita nggak pernah memukul orang, ya. Akan tetapi kita menanggung dosa membunuh. Karena apa? Karena lisan ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang menjaga di antara dua jenggotnya, kumis dan jenggotnya, dia masuk surga. Karena di antara yang paling banyak membuat seseorang berdosa itu apa?
lisan. Dosa fisik karena lisan, dosa bunuh karena lisan. Ya, dosa pertikaian karena lisan, dosa cerainya seorang laki, suami dan istri karena lisan. Permusuhan antara A dengan si B karena lisan, semuanya dengan lisan. Oleh karena itu pintar-pintar dalam menggunakan nikmat ini. Hati-hati. Jelas ya? Baik. Kemudian ayyuhal hadirun wal hadirat ini rahmati Allah. ولهذا قال لعالمه الذين يستنبطونهم منهم أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم سديدة وعلومهم رشيدة. Oleh karena itu Allah mengatakan la alimahu alladhina yastanbitunahum minhum. Ketika kita kembalikan kepada ahlinya, maka ahlinya nanti akan yastanbitunahum minhum. Mereka akan mengambil istimbat. Oh ini boleh, oh ini enggak apa. Oh ini kita stop dulu. Kita tunggu dulu, nanti suatu saat baru. Oh ini jangan dulu. Oh ini maju, silakan. Siapa yang akan mampu berbuat seperti ini? Tentunya orang-orang yang sudah punya pengalaman yang banyak. Orang-orang yang mereka memiliki ilmu, memiliki ketakwaan. Mereka akan mengerti. Bisa difahami ya? Tetapi kalau kita yang berbicara, wah ini perpindahan ibu kota negara karena memang ada A, B, C, D, E. Dari mana kamu dapat? Dari mana? Itu analisa saya. Dari mana kamu analisanya? Dari mana? Ditanya bukti nggak bisa. Cuman analisa-analisa. Ini hal yang seperti dijauhi. Ya, dijauhi karena itu tidak akan memberikan manfaat sama sekali buat kita. Bahkan itu bisa memberikan mudarat. Antum ngor-ngor di sini, begini dan begini. Kira-kira ibu kota negara pindah atau tidak? Ya pindah, tetap aja pindah. Nah, kemudian apa manfaatnya Anda berbicara? Mafhum? Kata para ulama salaf, iyyakum bidzan. Hati-hati kamu dengan dzan. Fa inna dhanna akdzabal hadits, karena sesungguhnya dzan itu, prasangka itu merupakan sedusta-dustanya ucapan. Dan juga disebutkan oleh para ulama salaf, iyyaka bil kalam wa in asabta, hati-hati kamu dengan sebuah pembicaraan yang apabila benar engkau tidak mendapatkan pahala, dan apabila engkau salah engkau mendapatkan dosa. Apa itu? Suudzon li akhik, kamu berprasangka jelek kepada saudaramu. Jadi analisa kita benar, dapat pahala kita? Tidak dapat pahala. Tapi kalau analisa kita salah, dosa yang kita dapatkan. Mafhum? Nah, orang yang cerdas di hadapannya ini ada bisnis. Kemudian dari analisa mengatakan kalau kamu berbisnis dengan bisnis seperti ini, kalaupun maju kamu nggak ada keuntungan sama sekali. Kalau maju kamu nggak ada keuntungan. Ya, tapi kalau nggak maju rugi pasti kamu dapat. Kira-kira orang yang berakal dia maju nggak berbisnis dengan seperti ini? Dia maju nggak? Saya ulangi kembali. Ada sebuah bisnis, ya. Bisnis ini kalau kamu sukses berbisnis, kamu nggak dapat untung apa-apa. Untungnya nggak ada. Tapi sukses, tapi nggak dapat untung. Tapi kalau rugi, ya, maka kamu tanggung kerugiannya. Mau nggak untuk berbisnis seperti ini? Nggak ada yang mau ya. Itu kan urusan dunia kita kan. Ya, ini kan berbisnis urusannya urusan dunia kan. Kita punya uang habis, ya sudah urusan dunia. Bisa saja habis uang ini, besok kita bisa dapat uang lagi karena semangat bekerja mungkin karena uangnya sudah habis. Ya enggak? Nah sekarang ucapan yang kita ucapkan hari ini, mudaratnya kapan? Mudaratnya nanti di yaumul qiyamah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang terucap sesuatu dengan lisan kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Nah kalau kita sadar malaikat akan mencatat seluruh apa yang kita ucapkan. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban apa yang kita ucapkan hari ini. Tentunya urusan akhirat harus lebih kita jaga. Jangan berbicara hal-hal yang tidak memberikan pahala. Tapi kalau salah justru dapat dosa. Ini kan harus lebih kita jaga seharusnya kan. Karena urusannya nanti di akhirat. Gak ada kesempatan ya Allah kembalikan aku dulu ke dunia. Supaya aku bisa menggunakan lisanku dengan baik. Gak ada. Tapi kalau rugi tadi dalam berbisnis, kita bisa mengulangi kembali bisnis yang baru.
Jadi hendaknya pandangan kita tuh selalu dengan pandangan akhirat, jangan hanya pandangan kerugian dunia saja. Bisa difahami? Saya ulangi ya ucapannya ya. Kata sebagian para ulama salaf, iyyakum bil kalam. Hati-hati kamu dengan sebuah pembicaraan. Kalau seandainya engkau benar, engkau tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau seandainya engkau salah, engkau dapat dosa. Baik. Kemudian, wa fi hadza dalilun liqaidati adabiyah. Saya baca sedikit lagi kemudian kita diskusi nanti. Annahu idza hasala bahthun fi amri min al-umur yanbaghi ayuwali man huwa ahlun lidzalik wa yaj'al ila ahlihi wa la yataqaddam baina aydihim fa inna aqrab ila as-shawab wa ahra lis-salamah min al-khata' wa fi an-nahyi anil ajalah wa tasarru' li nashr umur min hini sima'iha. Di sini ada dalil kaidah bagaimana cara kita beradab. Apa itu? Anna idza hasala bahthun, ketika terjadi sebuah perkara dari perkara-perkara, maka hendaknya perkara tersebut diserahkan kepada ahlinya, kepada orang yang memang pantas untuk berbicara, kepada orang yang memang pantas untuk berkomentar. Dan jangan kita mengedepankan ucapan kita di atas ucapan mereka. Karena memang orang zaman sekarang pinginnya selalu apa? Eksis. Ini penyakit ini. Ya, penyakit ingin selalu tampil dan muncul. Ya, dan hal yang seperti ini para hadirin dan hadirat adalah hal yang paling ditakutkan oleh para ulama salaf. Disebutkan dari sebagian para ulama salaf. Mereka diajukan sebuah soal. Mereka duduk bermajelis. Ya, ketika diajukan sebuah soal, yang si A melempar ke si B melempar ke si C melempar ke si D melempar ke C, sampai ke awal lagi. Ya, mereka berhati-hati. Dalam keadaan mereka faham, dalam keadaan mereka mengerti. Tetapi terkadang begitulah penyakit kita semuanya. Ingin selalu agar tampil. Padahal terkadang kita tidak punya keahlian. Bisa difahami? Jelas ya? Baik. Wa tasaru lin nashr al-umur min hina sima'iha. Dan di sini ada larangan dari ayat yang kita baca tadi untuk seseorang tidak terburu-buru menyebarkan khabar yang dia dengar, tapi hendaknya dia memandang itu dengan pandangan yang matang, apapun itu. Bisa difahami ya ikhwah? Ya, hemat-hematlah dalam menggunakan kalimat. Karena suatu saat ketika Allah memperlihatkan kepada kita besarnya dosa yang kita tanggung dari mulut kita, di situ kita berkata, ya Allah, kenapa dulu di dunia aku tidak bisu saja ya Allah? Kenapa dulu di dunia aku tidak buta saja ya Allah? Kenapa dulu di dunia aku tidak bisa membaca, dan kenapa di dunia dulu aku tidak cacat saja ya Allah? Sehingga tidak ada yang bisa aku tulis, tidak ada yang bisa aku sebarkan. Dan jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Ketika nyawa masih ada di badan kita, maka hematlah dalam menggunakan lisan. Karena ini sesuatu yang sangat berat, pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bahkan sebagian para ulama salaf, mereka mengatakan, ya, tidaklah aku berbicara dengan sebuah kalimat, tidaklah aku berbuat dengan sebuah perbuatan, kecuali aku telah memastikan sudah ada jawaban ketika nanti Allah bertanya kepada saya. Luar biasa enggak? Saya ulangi. Ya, tidaklah aku mengucapkan sebuah ucapan dan tidaklah aku berbuat sebuah perbuatan kecuali aku sudah punya jawaban ketika Allah bertanya kepadaku. Segitunya. Jadi mereka pikir di hadapan Allah apa pertanggungjawabannya. Adapun di hadapan manusia paling, ya, kalau ucapan kita begini dan begini akan disanjung oleh manusia. Atau kalau ucapan kita sebaliknya akan dicaci oleh manusia. Sanjungan dan cacian manusia tidak memberikan apapun pengaruh dengan urusan kita di akhirat kelak. Bisa difahami para hadirin dan hadirat? Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang bisa saya sampaikan, ada beberapa waktu
mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Apakah terkait dengan masail yang sedang kita bahas atau masalah yang lainnya, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui. Nah. Nah. Taib Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, la tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah. Janganlah engkau mencela Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah, karena dengannya mereka akan mencela Allah. Mencela Tuhan-Tuhan selain Allah. Di sini ada maslahatnya. Ada masalah atau tidak? Ada maslahat. Jahidil kuffar wal munafiqina waghlud alaihim, kata Allah. Jihadilah orang kafir dan juga orang-orang munafik, dan bersikap keraslah kamu kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an, dzalika bi annallahu wal haq, dan Allah adalah sesembahan yang hak, dan sesembahan selain dari sesembahan Allah disebut oleh apa? Oleh Allah apa? Batil. Sesembahan yang batil dicela enggak oleh Allah? Dicela. Sesembahan yang disembah selain dari Allah adalah sesembahan yang batil, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat dalam Al-Qur'an yang sering kita sampaikan. Ya, bagaimana besarnya ketika orang-orang Nasrani mengatakan Allah itu punya anak. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadu as-samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada. Dan ketika orang-orang Nasrani mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengambil anak, dan sungguh apa yang mereka datangkan sesuatu yang sangat besar, kata Allah. Hampir-hampir langit tersebut runtuh, laut itu terbelah, dan bumi ini hancur ketika mereka mengatakan apa? Allah Subhanahu wa taala punya. Ada maslahatnya. Dan Allah menyebutkan itu sesembahan yang batil. Tidak ada keraguan bagi kita, sesembahan yang disembah selain Allah sembahan yang batil. Dan juga tidak ada keraguan sama kita 0,1%. Orang-orang kafir, mereka kafir. Orang kafir yang mereka mati dalam kekafirannya pasti masuk neraka jahanam. Tidak ada keraguan 0,1% pun. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang musyrikin berada dalam neraka jahanam, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Apa kemudian kata Allah? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluknya Allah. Yakin enggak kita? Kafirnya orang kafir harus yakin. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dan Allah telah melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel dengan lisan siapa? Daud. Allah melaknat mereka. Ya. Namun para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada maslahat kita mencela Tuhan mereka, maslahatnya ada. Namun ketika itu akan memunculkan mudarat yang lebih besar, yang dengannya mereka mencela Tuhan kita, maka apa? Kita stop dulu di sini. Kita apa? Kita stop. Bukan kemudian kita stop dalam arti kata, oh orang kafir kamu orang baik. Enggak, mereka kafir. Mereka musyrik. Mereka ahli nar. Ya, itu tidak ada keraguan buat kita. Ini tidak ada khilaf. Paham di sini? Namun kita harus melihat sisi maslahatnya. Dengan kita mencela Tuhan dia,
dia akan mencela Allah Rabbul Alamin. Dan mencela Allah itu mudaratnya jauh lebih besar dibandingkan maslahat yang kita inginkan ketika kita mencela Tuhan mereka. Bisa difahami ya? Ini kaidah seperti kaidah-kaidah yang kita sebutkan tadi. Mafhum di sini ya ikhwan? Namun dari sisi lain kita harus bersikap ta'anni. Ya, jangan sampai terkesan kita membela orang kafir kemudian menyalahkan saudara kita seorang muslim. Nah, itu hati-hati juga. Jadi wala tafrit wala ifrat ya. Paham di sini? Jadi kita harus memposisikan. Ini kita sekarang sedang berhadapan dengan Tuhan orang kafir yang sedang dicela. Jangan nanti kita akhirnya seakan-akan kita bersatu dengan orang kafir, menyalahkan, menjatuhkan saudara kita seorang muslim. Nah, ini keliru. Ya, jadi ini pembahasan besar. Ketika itu besar, ya sudah, kita sebagai seorang penuntut ilmu jangan terlalu banyak berkomentar. Kan begitu kan? Karena takutnya salah kita berkomentar, ya akhirnya kita seakan membela orang kafir, menjatuhkan orang Islam. Kan begitu. Jadi paham ya? Jadi yang ingin saya tegaskan di sini wala tafrit wala ifrat. Jadi pahami? Ya. Bara'ah kita kepada orang kafir itu bara'ah secara kulliyah. Paham? Bara'ah kita kepada orang kafir bara'ah secara kulliyah. Wala tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulah. Engkau tidak akan pernah mendapatkan orang-orang yang beriman, mereka berkasih sayang dengan orang-orang yang bermusuhan dengan Allah dan Rasulnya. Ini ayat apa? Tentang orang kafir. Paham di sini? Adapun dengan saudara kita muslimin, ada loyalitas kita di situ dengan mereka. Ya, kalau seandainya saya seorang muslim, saya berbuat kesalahan misalnya, maka antum sebagai seorang muslim yang lainnya, tidaklah kemudian dengan kesalahan saya, antum berlepas diri secara keseluruhan. Ini keliru. Ya, karena bara'ah kita kepada orang muslim itu tidak secara kuliah seperti kita bara'ah kepada orang kafir. Bara'ah itu berlepas diri ya. Saya ulangi kembali. Bara'ah, saya tidak perlu artikan ya. Bara'ah itu artinya berlepas diri. Ya, bara'ah kita kepada orang kafir itu adalah bara'ah secara kuliah dari urusan-urusan agama mereka. Adapun bara'ahnya kita kepada seorang muslim itu tidak secara totalitas sebagaimana kita bara'ah kepada orang kafir. Tetapi sebatas mana kesalahan dan kekeliruan yang dilakukan, sebatas itu kita berlepas diri darinya. Adapun hal yang baik dari saudara kita muslimin, maka di situ kita loyalitas dengan mereka. Bisa dipahami? Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ketika seorang itu beriman dan mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, kata Allah. Mereka saudara kamu dari seagama. Jadi saudara kita seagama bukan hanya sebatas yang ikut pengajian dengan kita. Yang tidak ikut pengajian dengan kita bukan saudara kita seagama. Terus siapa mereka? Mereka itu saudara kita. Jadi kita diikat loyalitas sesama muslimin yang menegakkan sholat, yang membayar zakat. Itu saudara kita beriman. Dari kelompok manapun dia, itu saudara kita. Paham di sini? Paham ya? Jadi jangan antum pahami berarti saudara kita orang Islam yang ngaji sama kita. Yang nggak ngaji sama kita bukan saudara kita orang Islam. Terus siapa mereka? Orang kafir. Nah, inilah hal yang perlu difahami baik-baik. Paham? Bisa difahami? Jadi saudara kita muslimin yang mereka menegakkan sholat, membayar zakat itu saudara kita. Ketika saya misalnya saudara antum seorang muslim, saya berbuat kesalahan misalnya 30, maka 30 itu antum berlepas diri, jangan keseluruhannya. Beda dengan kita bersikap dengan orang kafir. Wala yajrimannakum syana'ana qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan karena kamu kebencian dengan suatu kaum kemudian kau tidak bisa bersikap adil, kata Allah. Bersikap adillah karena adil itu mendekat dengan ketakwaan. Bisa difahami ya? Jelas? Wallahu a'lam. Besok mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.